Ya, selamat malam Santi Malapurba. Selamat malam, Edi. Ya, Namburu. Namburu. Mana kameranya? Ya, Aduh. coba saya kirimkan dulu ya undangannya, silakan. Bagaimana? Sudah tanya kepada Ustadz siapa yang kemarin? Kemarin kok tanya tuh? Sekarang boleh. Bukan, kemarin kan mau kamu nanya udah makan dulu belum? sama begini. Kemarin kan sudah nanya Ustadz siapa yang di Malaysia? Sekarang udah ya, kamu udah makan ke belum? Jom makan. Sudah. Kemarin Udah siapa makan itu? dah. Siapa itu? Ustadz siapa? Yang di Malaysia? Siapa? Yang katanya Data Gamsa. gimana? Udah, Sudah tanya? Itu udah tanya. Terus? Tak payah lah itu bahas. Sekarang yang udah Enggak, sebentar. Kok jadi tak payah dibahas? Kemarin katanya jijik. Sebentar. Aku cuma sekejap. Sebentar begini. Namboru. Aku panggil lah Ya, Namboru sayang. ya. Namboru Purba, dengar. Ya. Gini Namboru Purba. Nah. Kemarin kan Namboru Purba kan bilang, aku jijik aku masa mau bilang darah Muhammad. Nah, ternyata setelah konfirmasi dengan Ustadz bagaimana? Aku belum cakap dengan Dr. Kamsan. Tadi katanya sudah, katanya tak payah lah bahas. Maksud saya dokter lain, Ustadz lain, bukan Dr. Kamsan. Apa kata Ustadz lain itu? Dia jawab situ. Apa yang dalam Al-Quran memang itu najis. Tapi para ulama mengatakan itu adalah memang ada. Tapi memang ada. Berarti betul. Sahabat Muhammad minum darah Muhammad macam Dracula, betul. Edi, dengar dulu Bunda cakap. Ada tapi bukan Rasulullah yang cakap. Itu hadis lemah. Kalau bukan merugikan lemah. Kalau bukan Rasulullah yang cakap lemah. Ya, pokoknya kalau ada hadis-hadis yang bikin Islam bangkrut lemah. Kalau bukan Rasulullah yang cakap lemah. Oke lah. Silakan. Apa mau Namboru Purba katakan? Silakan. Ini yang tadi. Tadi kamu ada cakap tentang masalah itu kan, siksa kubur ada. Iya, siksa kubur. Menurut yang siksa kubur itu, yang sisa kubur itu yang ini loh, kalau dia nggak ada sama ibadahnya, jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu dia nggak bisa jawab. Salah. Korupsi. Siksa kubur itu bukan karena Muslim waktu hidupnya berbuat jahat, bukan karena Muslim. Loh, siksa kubur itu disebabkan karena pipis tidak dicuci. Banyak kali cerita kau. Lo nggak percaya dia bilang. Oke, baik ya. Ini banyak sekali ini. Udah dibilang masalah pipis-pipisan kok. Gimana sih? Tidak. Bentar. Kalau kita di siksa kubur, kalau kita berdosa, kalau kita ditanya siapa Tuhanmu kita nggak bisa jawab, kena siksa gitu. Bukan masalah itu. Ini nekat yang nyata lah. Baik ya, kita tampilkan hadisnya ya teman-teman ya. Nih. Iya. Jadi teman-teman sekalian, penyebab orang siksa. Tampilkan hadis lah, tampilkanlah Quran. Apa yang dikatakan Quran baru ke hadis gitu. Kau ini Oke. Baik, saya akan putarkan dulu. Namboru Purba, dengarkan ya. Ini Namboru Purba ini banyak nggak tahunya tentang agama Islam. Coba. Oke, silakan. Kelihatan di sini? Kelihatan Arabnya? Sudah terlihat? Oke, Artinya? Kamu bacalah. Artinya? Kenapa sini volumenya? Tunggu sekejap ya. Volumenya perlahan sangat. Alasan lagi nih, ciri-ciri lagi. Volumenya loh. Oke. Sudah? Oke, nih ya. Artinya, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pertama disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencing.
Betul. Betul? Ya. Itu Iya. betul pertama kali. Jadi siksa kubur disebabkan oleh air Kencing. Karena dia kencing. tak berhadas. Jadi Iya. barang siapa Iya. yang pipis di celana sudah pasti disiksa kubur, betul? Iya, betul. Betul. Tapi kalau korupsi, berzina, mencuri, tetap saja masuk surga, Sayang, betul? dengar dulu. Loh. Dengar dulu, Edi, dengar dulu cakap bunda. Itu yang pertama kali disoal sama Allah. Dalam sholat, kalau dia tidak berhadas, Namburu Purba, dengar Namburu Purba. Menurut ajaran agama Ya, Islam, orang yang mencuri, berzina, asal mengucapkan Muhammad utusan Allah masuk surga, betul? tidak. Loh, gimana? Siapa cakap? Oke, saya tampilkan lagi sebentar, sabar. Kita banyak tampilkan cakap semua kau. teman-teman. Sabar ya. Enak kali Sabar. orang berzina masuk surga. Loh, banyak memang cantik. begitu. Memang begitu, saudara. Kau Sabar. Kau salah Sabar. menaksir. Kutunjukkan ayatnya. Memang mereka ini ya. Ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini ya. Baik, sebentar. Bukan Sabar. nyata. Kamu yang nggak paham penafsiran. Baik, sabar. Oke ya. Kita tampilkan. Bentar. Sebentar ya. Ya. Sabar ya. Oke. Ya. Kita bukakan. Nih ya, sudah saya bukakan. Nih. Apa dikatakan di sini? Ya. Menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nih ya. Rasulullah, lihat sini dong. Nih, nanti disangkain saya Aku bisa bohong. sambil makan. Nanti disangkain saya Sambil bohong. makan. Nih. Eh. Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, Yes, betul. aku tanyakan, Iya, betul. aku tanyakan, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Iya, betul. Bayangkan Sekali agama dia Islam. berjudi. Sungguh Dengar dulu, sangat dengar dulu. Dengar agama dulu. Islam sungguh sangat unik, saudara-saudara ya. Kalau Oke, berzina, mencuri, sekalipun berzina mencuri, asal mengucapkan syahadat, asal percaya, Ya. asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Oke. Tapi Boleh dengar. menjawab. Ya. Tapi kalau Anda kencingnya tidak dicuci bersih, maka Anda akan disiksa kubur, betul. Iya. Nah, boleh, jadi boleh mendingan menjawab. sebentar, mendingan pipis tidak dicuci bersih atau mendingan korupsi? Nah, boleh benar jawab. Silakan. Supaya kau oke. Apa yang kau baca tadi hadis itu tadi, wanita yang berzina yaitu korupsi ke apa ke selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Masuk surga. Tapi dengan syarat. Dengar dulu. Di mana ada syaratnya? Kalau ada syaratnya. Masa Syaratnya ini kata nggak ada Allah. syaratnya? Nih loh. Dalam Sebentar ya Al-Quran, nih. sayang. Aduh, kok dibilang dengar ada dulu, dalam syarat-syaratnya. Ini nggak ada syaratnya. Nih, lihat nih. Nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti Ya. masuk surga. Aku tanyakan, Ya. sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina Ya. atau mencuri. Jadi orang Islam, walaupun pezina, walaupun pencuri, tetap masuk surga, Ya. betul? Iya, betul. Iya. Tapi kalau orang Islam cebok, ya, tidak dicuci bersih, kena siksa kubur, betul? Betul. Jadi mana yang lebih penting? Tidak mencuri, tidak berzina, atau cuci-cuci alat kemaluan? Cuci hadas. Iya, lebih Cuci penting, hadas yang lebih paling penting penting. cuci-cuci kemaluan ketimbang mencuri dan berzina, betul? Iyalah. Iya, cuci hadas. Sungguh Cuci luar hadas. biasa.
itu disiksa agama Islam, kubur. saudara-saudara. Jadi Oke, baru lebih penting mencuci kemaluan dengar ketimbang dulu, untuk Bunda menjaga dulu. diri agar Dengar tidak korupsi, dulu. betul? Iya, dengar dulu Bunda bagi penjelasan. Kamu juga bukannya tahu apa. Sungguh ini Bunda bagi adalah penjelasan. Islam yang nyata. Silakan. Dengar dulu, Bunda bagi penjelasan. Yang dimasukkan oleh situ, kalau kita sholat tidak bersuci, memang kita akan mengalami dapat siksa kubur, ya. Yang satu lagi, hadis yang satu lagi. Bukan sholat. Kalau Iya, orang ini paham, Bunda. dengar, begini, Nambur Allahu Purba, Akbar. dengerin. Ada seseorang, dia buang air kecil, oke? Nah, ketika dia buang air kecil, terus kadang-kadang kan pipisnya itu kan merepet kemana-mana, Iya. kan? Betul. Iya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kalau buang air kecil kan Iya. kadang-kadang merepet kemana-mana. Nah, kalau sampai Iya, merepet kemana-mana, dengar, kalau sampai merepet kemana-mana, akibatnya adalah siksa kubur, betul? Iya, betul. Nah, Kan kau dengar tetapi dulu penjelasanku. dengar. Kalau orang korupsi, kalau orang berzina, adakah siksa kubur di situ? Bukan siksa kubur, masuk surga. Masuk surga. Siksa kubur Makanya ada. saya Masuk bilang surga. lebih penting menjaga kebersihan kemaluan ketimbang menjaga diri untuk tidak korupsi, betul? Iya, betul. Iya, Daripada itulah kita- agama apa? Islam. Nah, makanya dengar dulu penjelasanku. Dengar dulu penjelasannya. Jangan dipotong Ya, ya. silakan. Penjelasan Bunda. Silakan. Oke. Yang dimaksudkan itu kita mensuci dari hadas kecil, seperti kencing ataupun kita buang hadas besar, ya. Termasuk contoh ini bagi contoh, membaca Quran, kenalah kita bersuci hadas. Mau sholat, kita mau bersuci hadas. Yang mana-mana saja pun, yang namanya kita buang air kecil dan buang air besar, kita kena bersuci hadas. Paham tak? Paham? Buang apapun, mau buang air kecil ke, mau buang air besar ke, kena cuci hadas. Paham? Paham Kak Edi? Ini saya curiga ini, teman-teman. Gini. gini. Ini saya curiga ini. Gini, pernah tidak terbesit di dalam pikirannya Nambur Purba kalau hadis-hadis itu adalah karangan orang-orang penggemar kemaluan? Dia senang kemaluan yang bersih begitu. Nah, gimana caranya biar orang kemaluannya biar bersih? Maka harus kita buatlah hadis supaya orang kemaluannya tidak bau pesing begitu. Tapi jangan-jangan loh, bisa-bisa jadi. Pernahkah Anda berpikir sampai liar sejauh itu? Ini jangan-jangan karangan orang-orang penggemar kemaluan. Dengar dulu. Dia tidak mau. Ini ya. Saya sering dapati kemaluannya bau pesing. Maka dikaranglah sebuah hadis. Ya kan? Barang siapa yang tidak menuci kemaluannya, maka akan disiksa kubur. Betul? Bisa jadi. Ini kan pikiran kita kalau menerawang kemana-mana. Nih, saya kasih contoh misalnya gini. Ada hadis, saya pernah ngobrol sama seorang wanita, tapi kejadian udah lama ya. Nih, saya ngobrol begini. Kamu tahu nggak? Baru mana? Gini, kamu tahu nggak hadis tentang seorang istri kalau mengizinkan suaminya punya istri lagi, maka dijamin tiket masuk surga. Pernah dengar? Mana ada? Ada. Loh, Mana ada? ada sebuah hadis di mana bagi wanita yang mengizinkan suaminya kawin lagi, itu tiket masuk surga. Waduh. Tipu. Loh, nah sekarang begini, Ya, waktu itu ada. saya ngobrol sama dia muslimah ini, seorang perempuan, tapi dia udah sedikit-sedikit agnostik. Dia bilang begini, kalau menurut saya itu karang-karangannya pengarang hadis untuk mensukseskan acara mereka punya istri lagi. Iya. Oh, nggak percaya. Nih, saya tampilkan hadisnya ya. Bagaimana kalau perempuan mau dipoligami itu tiket masuk surga. Sebentar ya. Ada, tipu. Bohong. Oke, baik ya. Hadis tentang ya. Bentar ya.
istri sebentar ya. Anda tidak tahu selama jadi orang Islam belum pernah dengar ini berarti. Baik. Oke. Ya. Baik, kita akan tampilkan ya. Baik. Contoh ya, kita akan sebentar. Amin. Kalau bunda muda. Beri kesehatan ya. Keutamaan ya. nih. Keutamaan istri yang ridho di poligami. Anda tidak tahu nih. Nih, baik kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Makanya teman-teman. Nah, nih. Keutamaan istri yang ridho di poligami. Nih, ada pertanyaan nih. Ini kan tanya jawab nih ya, forum tanya jawab. Benarkah bahwa istri yang ridho di poligami oleh suaminya bahwa ia akan dijamin surga? Jika itu tidak benar, apakah ada keutamaan khusus bagi istri yang dipoligami oleh suaminya? Wah, ini mantap ini ya, ukhti. Oke. Assalamualaikum ya Rabbil Alamin dan seterusnya. Nih. Tidak kami ketahui adanya keutamaan khusus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang istri yang rela dimadu atau dipoligami oleh suaminya. Siapa yang menyebutkan keutamaan demikian secara mutlak, wajib dibawakan dalil. Namun, nah ini hati-hati nih kalau udah namun ini ya. Namun, yang mendekati hal itu adalah ancaman bagi wanita yang meminta cerai karena suaminya poligami. Nah, ada ini ayatnya. Nah ini, lihat nih. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Nah, itu. Itu betul. Iya, makanya kalau suami, dengar, kalau suami mau kawin lagi, istri mengancam cerai, maka diharamkan surga baginya. Betul? Betul. Iya. Jadi kalau ada suami mau kawin lagi, boleh harus diizinkan oleh istrinya, betul? Tak semestinya. Waduh, ini Nah, tidak percaya kepada Al-Quran. Dengar sini. Izin ke tak izin, suami berhak dia kawin lebih dari satu. Enggak tanpa izin, enggak ada, harus ada izinnya. Izin dari mana? Tidak perlu izin. Tak perlu. Perlu nggak, dengar? Perlu nggak suami izin kepada istrinya kalau dia mau kawin lagi? Tak perlu. Tak perlu. Dia boleh kawin. Berarti tinggal kawin-kawin saja kan? Boleh nikah aja sampai 4 kali, batas sekali serentak pakai boleh. 4 saja. Kalau dia mau nikah yang kelima, kena cerai dulu. Salah satu di antara yang 4 itu. Baru boleh kawin yang kelima. Mau kawin yang ke-6, pun cerai juga salah satu. Dia harus hanya boleh 4 saja sah dipakai. Oke, Ya, Muhammad betul. berapa istrinya? Tapi kalau istri Muhammad itu zaman Rasulullah 12. Katanya maksimal 4. Dengar aku cakap. Oh, kalau Muhammad khusus spesial. Lupa saya. Bukan. Gimana? Bukan Edi. Muhammad masa zaman Nabi dulu, sebelum ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, itu boleh lebih istri dari lebih dari 4 sebelum diturunkan ayat itu. Setelah Allah turunkan ayat itu tadi di surah An-Nisa, boleh hanya batas 4, tapi dengan satu syarat, harus berlaku adil. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka satu sahaja. Oke, sekarang begini. Tapi ramai sekarang begini, Namboru Purba, dengar. Sebagai seorang istri, kalau suaminya orang kaya, punya banyak duit, suami boleh nggak cari istri-istri di luar, cari perempuan-perempuan di luar untuk dinikahi, boleh nggak? Contoh, saya kasih contoh gini, dengar dulu gini. Misalnya Namboru Purba punya suami, suaminya konglomerat. Nah, sang suami
Ibu Purba kan tinggal di Malaysia, betul? Iya. Nah, misalnya suami Ya. pergi ke Jakarta, oke? Iya. Selama sebulan, pekerjaan sebulan, ya Iya. kan? Boleh Kak si suami ini mencari istri di Jakarta untuk melampiaskan syahwatnya? Boleh? Tapi nikah ya? Boleh. Nikah. Iya, Nah, boleh. nikahnya 2 hari saja, boleh nggak? Itu terpulang pada perempuan itu. Iya, Kalau dia misalnya mau begini, jadikan saya kontrak 2 nikahkan hari, kamu selama 2 hari dengan mahar 10 juta, boleh? bukan gitu. Lu, Bukan. waduh, Bukan ini gitu. gawat yang nyata. Dengar dulu. Dengar. dulu. Kan nikah, Dengar dulu. dengar. Dengar dulu, Bunda Nikah cakap. tidak Bunda perlu. dulu cakap, dengar dulu. Silakan, Waktu punya sikat. silakan. Nah, maksudnya gini, kalau suami kita itu berada di Jakarta, dia menikah tak disebutkan aku nikahkan kamu selama 2 hari, enggak. Tetap juga aku nikahkan kamu bernama ini si anu, ini nih. Dia mau 2 hari atau tidak itu tergantung kepada individu itu, istri itu sendiri. Oke, tapi setelah waktu seminggu ijab boleh kabul, diceraikan kan? terpulang kepada individunya kalau mau. Iya. Kalau nggak mau ya enggak. Oke, boleh diceraikan. Misalnya saya nikahkan kamu, setelah itu 7 hari istriku kita cerai karena saya mau pulang ke Malaysia, boleh kan? Nah, kalau istrinya itu setuju, itulah indahnya agama Islam. Ayo, masihkah Anda ingin menolak masuk Islam? Mantap ini saudara. Nih, bagi teman-teman yang tidak tahu dalilnya, nih saya tunjukkan dalilnya. Oh, kalian ini nekat yang nyata. Nih, kita tunjukkan dalilnya. Oke. Saya bacakan ya, ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24 nih. Dan diharamkan bagi kamu mengawini. Edi, Sebentar, saya bacakan dulu. Iya, kamu baca dulu sekejap. Bunda nak cuci tangan. Oke, baik. Bunda nak cuci tangan dulu. Oke. Jadi teman-teman, dalilnya bahwa laki-laki itu boleh mencari istri-istri dengan harta mereka ada di sini nih. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yang di atas ini ya. Yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan hartamu. Boleh, ya. Seorang pria muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, ya. Maka ya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah ini, maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi ya, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya, kasih duit, ya, sebagai suatu kewajiban. Nah ini, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi betul kan? Kalau suami pergi ke ke Puncak Bogor, kemudian dia di sana mendapati seorang perempuan, dinikahinya perempuan itu. Nah, mereka tidak apa-apa saling merelakan untuk bercerai setelah menikah selama 7 hari, betul? Iya, makanya ada istilah kawin kontrak. Ampun, benar. Memang betul. Ada dalilnya, saudara. Edi. Bunda ada 1 menit ini. Silakan. Bunda waktu rehat dah, Ma. Oke. Silakan. Ini saya bagi tahu umat Islam ya, maupun non Islam. Poligami di Islam ini tak kira batasnya 4 ya. Dia berlaku adil tak berlaku adil itu dia suami bertanggung jawab dengan Allah. Oke. Yang penting istri reda, alhamdulillah. Dan dia beriman lagi senang. Kenapa saya cakap kalau suami kita nikah lagi, kita sini baris pertama layan, esok istri kedua layan, esoknya lagi kita bermakna 3 hari kita standby. Makanya kita 3 hari kita boleh rehat, enjoy ya kan. Itulah kelebihannya poligami. Tapi bagi orang yang suka di poligami, kalau nggak mau di poligami, nggak mau juga konsumsi suami, dia sanggup. Kalau bunda nggak sanggup sendirian. Bunda mau di poligami. Jadi kenapa tugas bunda bisa dikerjain orang lain? Iya, nah ya, macam bunda kan, bunda sekarang kerja kan. Istri pertama ada di rumah. Istri pertama bisa jaga suami kita, bisa jaga anak kita.
Ini Bunda udah jalani loh, makanya senang. Oke. Jadi bila Bunda Coba misalnya ya, kita dengarkan dulu udah, ceramahnya. Nih ya, Edi, coba. Edi, udah 22:10 menit. Ya, Jadi tapi Bunda tidak udah perlu sampai izin ini ya. dulu. Kalau mau poligami tidak perlu izin kan? Iya, tak perlu. Tak perlu Tak perlu minta izin. izin. Oke ya, Edi. Wahai nanti, suami-suami muslim, ayo pergi ke puncak. Begitu. Mencari istri selama 2 minggu, Bunda, Betul. Bunda pada apa? Mau masuk? Oke, sampai sini dulu Baik. ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Turunkan. Kamu Oke, saya turunkan. Ya. Nih, coba kita dengar dulu ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Oh. Harus ada materai 6.000 katanya, biar izin. Nah, tapi kita lihat jawaban Abdul Somad di tempat lain nih. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Nah, tak ada syarat izin pertama. Suami-suami. Oke.